Ya, kita lanjutin. Nah, untuk hari ini materi kita masih tentang Foo ya. Jadi ini barusan saya tambahin, sudah saya upload di LMS ya. Bab yang baru namanya Foo Fire ya. Foo Fire. Foo Fire tuh maksudnya apa ya? Fire di sini maksudnya Firebase ya. Firebase. Kalau ya mungkin sudah ada yang pernah dengar ya tentang Firebase. Jadi Firebase itu adalah layanan cloud punyanya Google ya. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi ya dan itu kita butuh backend, nah backend itu kita nggak usah bikin dari nol ya, bisa pakai Firebase, udah jadi dan tinggal pakai aja gitu. Paling settingnya nggak nyampe 5 menit ya, langsung udah kelar itu loh. Mau butuh database bisa ya, butuh untuk autentikasi buat login bisa, butuh apa lagi? Ya pokoknya semua ada sih di sana. Keperluan backend hampir semuanya ada di sana. Ya. Termasuk aplikasi Foo yang kita punya ini ya, webnya ini kalau mau di hosting di Firebase pun juga bisa ya. Jadi itu udah lumayan lengkap di sana ya. Bahkan sekarang juga sudah ada machine learning-nya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin apa kayak chatbot atau mau bikin apa namanya ya pokoknya proses yang butuh AI gitu juga bisa pakai Firebase ya gitu. Nah di Foo itu nama modulnya adalah Foo Fire ya. Itu Foo Firebase maksudnya gitu. Nah, tapi kalau di pertemuan kita ini Firebase yang saya ajarin itu adalah database-nya doang ya, untuk database-nya doang. Namanya Firestore ya. Jadi di Firebase itu ada database-nya ada dua macam. Yang pertama adalah Firestore, yang kedua adalah real-time database ya. Ada dua jenis. Bedanya apa? Bedanya kalau Firestore itu bisa dipakai buat nyimpen data yang strukturnya kompleks ya. Jadi strukturnya kompleks karena di Firestore itu kita bisa bikin query ya. Query terus filtering ya. Itu bisa. Jadi misalnya kita mau cari data tertentu, pakai query tertentu, ya kita misalnya mau ada punya data penduduk, kita mau ambil penduduk yang usianya antara 17 sampai 50 misalnya, ya bisa. Ya kalau pakai Firestore, tapi kalau pakai real time database nggak bisa. Real time database itu database yang fokus untuk real time. Real time itu maksudnya datanya tuh live gitu loh. Kalau misalnya di server datanya berubah, maka di klien juga langsung berubah. Ya fokusnya ke situ. Jadi datanya nggak bisa kompleks. Ya. Jadi datanya nggak bisa kompleks dan nggak bisa banyak ya karena dia kalau ngambil data itu harus langsung ngambil semuanya ya itu yang real time database ya kalau yang Firestore ini fokusnya ke masalah data itu sendiri ya datanya kompleks bisa datanya sedikit bisa banyak bisa jadi kalau misalnya aplikasi apa namanya kalian itu sekarang usernya cuma 100 orang ya terus next time naik jadi 1 juta orang itu nggak masalah ya itu istilahnya scalability ya scalability itu maksudnya aplikasinya tiba-tiba jadi gede gitu loh penggunanya banyak gitu nah dia nggak masalah ya tetap apa bisa berjalan dengan baik ya intinya gitu kalau pakai Firestore ya nah ya mungkin langsung aja kita apa kita mulai bikin nah pertama-tama kalau mau pakai Firebase kalian harus ini dulu ya buka dulu ini alamatnya console.firebase.google.com ya di sini. Nah kalian bisa login pakai akun Google kalian ya. Nah ini akun personal saya itu belum ada projectnya maksimal bisa bikin 3 project gratis ya. Firebase ini aslinya berbayar ya dia itu berbayar ya. Kita coba lihat di apa namanya. Nah ini ada pricingnya ya. Nah ini jadi memang ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Ini perbedaan fasilitasnya ya. Itu kalau misalnya untuk apa namanya? Autentikasi itu login maksudnya ya. Jadi kalau kalian mau bikin fungsi buat login, login via Facebook, login via Google, login pakai email dan password, itu pakai Firebase bisa ya. Langsung jadi seketika ya. Kalian nggak usah bikin tabelnya, nggak usah bikin apa namanya? Untuk autentikasi apa pengaturan API key dan seterusnya nggak usah ya langsung bikin aja di Firebase selesai ya nah kalau yang gratisan kalian pakai yang gratisan itu namanya Spark Plan itu maksimal bisa sampai 10.000 kali login ya per bulan ya
yang ini 10.000 kali login ya per bulan. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa ya. Nah, kalau pakai yang berbayar itu nanti setiap kali login itu dikenakan biaya. Kalau di kita kan di Asia ya. Kalau yang di US, Kanada, India itu 0,01 murah ya. Nah, yang selain negara itu 0,06 ya dolar sekali login. Berarti berapa tuh? 0,06 USD to IDR. 870 rupiah ya. Mahal juga ya. Ya anggaplah 1.000 rupiah itu ya. Sekali login 1.000 rupiah gitu. Ya lumayan mahal ya. Lumayan mahal 1.000 rupiah gitu. Ya itu kalau mau pakai ini, pakai Firebase ya login ya. Kalau kalian ngerasa mahal, loginnya bikin sendiri aja bisa ya. Terus untuk database-nya, yang ini yang mau kita pakai nanti ya Firestore, itu kalau yang versi gratisan, itu nanti kita bisa simpan data maksimal 1 giga ya data kita. 1 giga itu kalau aplikasinya masih aplikasi coba-coba, aplikasi yang skala kecil ya masih cukup ya. 1 giga itu gede loh. Data kita kan bentuknya kan mostly teks ya. Ya, satu karakter misalnya anggaplah 1 byte ya. Ya kan 1 byte 256 bit itu kan apa namanya? Sorry. Satu apa? 1 byte 8 bit ya. 256 karakter maksudnya. Ya, ASCII gitu. Ya tinggal dibagi aja 1 giga itu kan berarti kan 1.000 mega ya 1.000 mega berarti 1 juta kilo 1 juta kilo berarti 1 miliar byte ya. Nah berarti bisa sampai menyimpan teks sebanyak 1 miliar byte ya kalau tipenya semuanya string ya. Kalau campur integer ya satu variabel integer itu kan 4 byte ya tinggal dihitung aja intinya sih kayak gitu ya cara ngitungnya. Tapi ya cukup lah kalau misalnya usernya sampai 1.000 pun saya rasa masih cukup ya. Kecuali usernya sampai global seluruh dunia dan aplikasinya udah rame dipakai 1 giga ya nggak cukup ya gitu. Itu yang gratis ya. Kalau yang berbayar 1 giga pertama gratis, sisanya 0,1 dolar per giga ya. Nah ini murah ya 1.500 berarti ya 0,1 dolar kan itu. Nah ini yang lain-lain masih banyak fiturnya sampai bawah ya. Itu cuman yang kita pelajarin kan sekarang cuman yang Firestore aja karena waktunya terbatas ya. Itu kalau waktunya panjang aja nanti saya ajarin tambahin paling yang autentikasi ya buat login gitu sama FCM ya. Biasanya itu. Saya tuh ini kalau ngomongin backend saya tuh suka pakai Firebase ya di mata kuliah apapun ya. Di Android jelas saya pakai ini ya. Karena Android sudah terintegrasi sama Firebase kan. Jadi gampang konfigurasinya ya. Terus ya di sini juga ya terus ada lagi mata kuliah pemrograman mobile yang hybrid itu juga saya pakai Firebase ya. Ya alasannya karena simple aja ya. Maksudnya settingannya tuh gampang gitu loh, nggak ribet ya. Itu aja. Dan dia kan punya Google ya, maksudnya sudah terpercaya juga gitu loh. Bukan kaleng-kaleng. Ya, ini saya login ganti pakai akun TI saya ya. Saya login ke konsolnya Firebase. Saya biasanya kalau coba-coba pakai ini akun TI. Terus saya masuk ke konsol nih alamatnya ya. Nah, kalau pakai akun TI itu nanti kalian kalau mau butuh tambahan kuota bisa ya. Ini kan maksimal hanya 3 project defaultnya ya. Nanti kalau mau request tambahan bisa. Saya ini udah request tambahan ya. Dikasih 10 ya. 10 tambahan berarti total saya bisa bikin 13 project. Nanti kalau kurang ya bisa nambah lagi. Ya selama pakai email yang TI. TIU KDWACID ini loh. Gitu. Oke, nah langkah pertama kalau mau bikin aplikasi yang pakai Firebase, silahkan bikin project baru dulu ya di sini. Misalnya saya kasih nama nanti aplikasinya tes Foo Fire gini aja ya. Tes Foo Fire. Terus saya continue, ini next next aja terus. Ini pakai account defaultnya, create project. Udah gitu doang, bikin projectnya. Selesai ya, simple sekali. Tunggu paling berapa menit. Oh ya, sama kita bikin ini project Foo-nya juga saya siapin ya di desktop. Saya bikin tadi namanya tes Foo Fire gini ya.
Test full fire, full create, test full fire. Kok nggak keluar? Ini udah selesai. Loh, oh, sebentar. Ini yang kemarin ya, test web, test router. Full create, test full fire lagi. Nah, baru keluar. Berarti kayaknya bermasalah. Oke, pilih yang ini, Q2 ya. Q2. Nah, kalau yang full fire ini, saya terakhir lihat dokumentasinya kemarin itu memang masih supportnya Q2 ya. Nih, dan Firebase 7 ya. Support untuk Q3 masih OTW. Belum ada ya. Kayak gitu. Makanya saya ngajarinnya yang mata kuliah kita masih pakainya Q2 ya itu tadi ya. Memang Q-nya sekarang secara resmi sudah masuk ke Q3 ya. Sudah bukan beta lagi, tapi sudah jadi versi defaultnya. Cuman library yang lain itu masih belum support. Nah, kan jadi kacau ya. Nah, ini masih supportnya Q2 ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini tadi balik lagi ke yang Firebase ya. Ini nama projectnya Testful Fire tadi ya. Testful Fire. Nah, ini ada fitur-fitur di apa namanya? Di Firebase yang bisa kita pakai itu ada sebanyak ini ya. Dulu cuma sedikit ya. Ketika saya pertama kali pakai Firebase itu cuma berapa? Paling cuma 5 menu doang ya. Sekarang udah sampai bawah ini ya. Gitu. Kayak database tuh Firestore ini termasuk database yang baru ya. Dulu belum ada, dulu adanya cuma yang real time database. Nah, ini termasuk baru sekitar mungkin baru 2 atau 3 tahunan lah Firestore ya. Nah, jadi kalau mau pakai Firestore, pilih dulu Firestore database. Nah, di sini nanti ada tombol untuk create database ya, klik aja. Nah, ada dua opsi, start in production mode atau yang ini apa namanya? Start in test mode gitu. Nah, pilih yang test mode ya. Test mode ini nanti kita bisa pakai sampai bulan 6. Ya tanggal 24 bulan 6 ya. Gitu. Kalau kalau nanti kalian aplikasinya sudah mau kalian rilis, kalian publish tuh harusnya masuknya yang production mode ya. Cuman kalau mau pakai production mode itu sebaiknya itu kalian ya bukan sebaiknya sih, harus ya. Harus mengimplementasikan yang autentikasi juga ya. Jadi harus login dulu. Yang autentikasi ini wajib diimplementasikan juga. Tapi kalau yang test mode ini nggak harus ya. Autentikasinya nggak harus di apa namanya implementasikan nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita pakai yang test mode ya. Nah, terus ini pilih servernya mau di mana ya, defaultnya aja. Kalau bingung ya saya juga nggak tahu apa namanya ini posisinya di mana gitu. Kalau mau sih sebenarnya bisa pilih yang ini eh, sesuai dengan lokasi kita. Ada yang Asia, cuman gini kadang-kadang tuh kalau kita pilih yang Asia itu nanti ada beberapa fitur yang nggak mau jalan gitu. Seperti itu. Jadi pilih default aja. Yang US nggak apa-apa gitu. Toh kalau usernya cuma dikit juga nggak kerasa efeknya ya. Kan itu kan kalau bisa pilih yang dekat ya. Misalnya di Singapura itu kan dekat nih sama tempat kita Indonesia gitu kan. Dibandingkan dengan US gitu kan. Cuman kalau ya itu kalau usernya banyak baru kelihatan efeknya ya. Tapi kalau usernya cuma ini masih cuma coba-coba ya atau sampai berapa? Kira-kira sampai 100 atau 1000 pun juga nggak masalah. Nah, ini database Firestore-nya masih kosong ya. Seperti ini isinya. Masih kosongan. Nah, tadi yang kita milih yang production mode atau test mode itu sebenarnya di bagian rules-nya ini ya. Nah, rules-nya ini tinggal kalian ganti aja, sesuaikan aja ya. Ini batasnya kalau mau diganti juga bisa sampai tahun 2050 juga nggak masalah ya. Nah, bisa juga ya, selamanya boleh dipakai bebas itu juga nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, ini masih kosong ya. Nah, udah cuman gitu doang settingannya. Cuma klik database terus next 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 selesai ya. Gitu. Kemudian yang apa ini?
Ah. Oh, ini kayaknya Taskful Fire internetnya nih. Iya, ini proxy bla 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 ini. Wah, ini saya pakai internet kampus. eh nggak mau nge-create ya. Coba lagi deh. Dua. Kemarin tuh terakhir saya ngajar di mana ya? Kayak di sini deh. Kayaknya nggak apa-apa waktu itu. Oh, ini nggak mau ya. Iya, nggak jalan. Bentar, saya cek eh settingan ini deh. Tapi katanya karena proxy ya, proxy. Nggak ada padahal. Iya, ini apa apa namanya? Nggak jalan ininya. Ya sudah, saya coba ini deh. Tethering bentar aja dari HP buat install apa? Buat nge-create project ini ya. Mana ini nggak jalan sama sekali soalnya. Saya cancel dulu. Ini isinya cuma package.json ya, nggak ada source code-nya ya. Oke, saya pindah dulu. Bentar ya, mungkin kita koneksinya putus sebentar ya. Oke, udah nyambung lagi belum ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, ini saya bikin lagi. Nah, ini baru jalan. Saya tethering pakai HP baru mau dia. Di kampus di blok ternyata. Astaga. Padahal kayaknya minggu minggu lalu saya juga ngajarnya dari kampus nggak apa-apa ya. Mungkin baru sekarang ini ya. Nah, ini baru lancar dia. Ya, nanti nge-create-nya ini nge-create dulu project-nya sama nambahin library ininya, full fire-nya. Habis itu saya pakai internet kampus lagi. Kalau tethering terus nanti kuota saya habis. Nah, ini kan udah nih, nggak ada error kan. Kalau kita buka, nah filenya lengkap gitu loh. Oke, saya masuk ke ini tes full fire, terus saya add ya full fire ya. Nanti kalau kita nge-add full fire itu nanti di sini akan ketambahan satu file namanya db.js ya. Full fire di sini itu Firestore ya, bukan Firebase, tapi Firestore. Enter Firebase Project ID. Nah, ini kan kita disuruh masuknya Project ID Firebase ya. Nah, itu bisa kita dapetin di sini ya, di bagian setting. Nah, ini Project ID-nya tuh yang ini ya. Oh, yang itu ya. Kita suruh ngetik itu tes full fire strip 76 FAD ya. Nah, ini Firebase Project ID ya, ini Project ID. Jadi masuk di setting, project setting, nanti muncul di sini ya. Ini project ID-nya ya. Taruh ke sini. Betul ya, tes full fire 76 FAD. Oke, sip, enter. Nah, project ID ini dipakai buat menghubungkan ya projectku kita dengan ini Firebase ini. Pakainya ini project ID-nya apa gitu loh. Gitu. Nah, terus sama dia kan di settingin.
Nanti sama dia akan dimasukin ke sini. Jadi kalau sebenarnya kalau mau ganti sewaktu-waktu juga bisa, ya. Itu nanti ada di sini di db.js, ya, project ID-nya. Gitu. Nah, ini Firebase ini kan fungsinya sebagai backend ya. Biasanya kan kalau kita bikin website itu backend-nya kan pakai PHP gitu kan. Database-nya pakai MariaDB, pakai MySQL gitu ya, MySQL gitu kan. Nah, kalau pakai Firebase ini kan udah jadi nih. Ya kita backend-nya ya dari sini gitu. Kita nggak usah bikin-bikin lagi ya. Jadi kalau kita mau nyimpan data secara permanen ya pakai Firestore ini. Nah, nanti kita ini coba praktek bikin untuk data penduduk aja biar gampang ya. Data penduduk. Oke, ini sudah selesai. Kita cek dulu ya. Di bagian ini filenya db.js ya. Nah, ini project ID kita tuh sebenarnya di sini. Nanti kalau sewaktu-waktu mau diganti boleh ya. Ganti aja bagian ini ya. Gitu. Oke, nah ini karena sudah selesai, saya balikin apa koneksinya dulu biar kuota saya tidak terkuras ya. Oke, sudah connect ya? Sudah saya ganti lagi pakai kabel. Eh, oke, sudah bisa lihat lagi. Tes, tes. Masuk, Pak. Aman. Oke, sip. Ya, saya lanjut. Nah, ini saya pakai kabel lagi sudah ya. Nah, eh, kita berikutnya instalasinya ini sudah ya. Di sini ada petunjuknya juga kalau kalian butuh ya, nyari project ID-nya. Ini terus add fire, masukin project ID ke sini kan. Nah, sudah. Nah, berikutnya ini ya kita coba bikin untuk apa? Data penduduk ya. Kita pakai satu halaman aja. Jadi saya pakai yang app.foo ini ya. Langsung kita bikin di sini aja. Ini saya nggak pakai, ini juga nggak pakai, ini juga nggak pakai. Ini stylenya biarin aja. Oke. Jadi apa namanya? Kita mau coba simpan data penduduk ya. Jadi masukin nama sama usia aja ya. Kita punya input, input ya. View model. Yang pertama nama ya. Masukkan nama. Terus yang kedua itu usia ya. Sama satu tombol ya. Jadi kalau sudah masukin nama, sudah masukin usia, simpan ya, disimpan ke database ya. Oke. Nah, ini akan ada nama sama usia ya. Berarti saya bikin di sini ya variabelnya ya atau datanya itu return nama kosong, usia juga kosong ya. Gitu. Nah, kita tes dulu tampilannya ya. Diffuser. Oke, kita buka. Nah, ini simpel aja ya, masukin nama misalnya di Nugraha gitu kan. Nanti usia 17. Nah, kalau disimpan thread itu dia akan masuk ke mana tadi? Firestore. Nah, nanti masuk ke sini. Gitu ceritanya. Dan datanya ini disimpannya secara permanen ya. Ini permanen ya, bukan lokal ya. Jadi kalau kita tutup browsernya nanti kita buka lagi ya masih ada datanya. Gitu yang udah kita simpen. Gitu. Mana tadi?
Oke, nah pertama kita buat nyimpannya dulu aja ya. Jadi kalau pakai Firestore itu konsepnya tuh kayak dokumen ya. Jadi dia tuh bentuknya kayak dokumen-dokumen itu loh. Istilahnya ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya collection, ada yang namanya dokumen ya. Collection itu ibaratnya kayak tabel ya. Kalau di database kayak relasional kayak MySQL gitu, collection itu tabelnya ya. Misalnya ada tabel user ya, ada tabel mata kuliah, ada tabel mahasiswa ya. Nah, di sini nyebutnya collection ya, seolah-olah kayak tabel, tapi ini bukan tabel ya bentuknya ya. Ini kayak tree sebetulnya ya. Tapi posisinya sama ya, collection sama tabel itu eh, konsepnya mirip ya. Gitu. Nah, di dalam collection user itu nanti akan banyak terdapat data-data user ya. Gitu. Nah, setiap data itu disebut sebagai dokumen ya. Satu buah data, satu entitas itu disebut sebagai dokumen ya. Gitu. Jadi ada yang namanya collection, ada yang namanya dokumen. Kalau di database relasional kayak MySQL itu kan nyebutnya record ya. Ada berapa record itu kan. Data itu kan disebut sebagai record ya. Gitu. Kalau di sini dokumen. Nah, untuk nambahin data itu sangat mudah sekali. Caranya cukup kayak gini doang ya. Oh, tapi jangan lupa diimport dulu ya. Ini kan kita punya file ini ya, db.js ya, isinya kayak gini konfigurasinya kan. Nah, jangan lupa diimport ya, import db from ini. Nah, nanti kalau dia pencet tombol simpan di sini, nah berarti saya bisa tambahin di sini metode ya, simpan ya namanya ya. Nah, itu caranya nambah ke database cuman kayak gini doang ya. db.collection dalam kurung nama tabelnya, terus di add datanya gitu ya. db.collection ya. Nama collectionnya apa? Misalnya saya kasih namanya penduduk gitu ya. Nah, terus saya add data baru. Nah, datanya pakainya JSON ya, objek ya. Jadi pakai kurung kurawal ini. Tinggal di set aja namanya apa. Namanya kan dapat dari sini ya. Berarti itu list.nama ya. Usia berapa? Usia. Ya usianya juga dapat dari list.usia ya. Gitu. Nah, terus ini dikosongin namanya jadi kosong lagi supaya ke refresh ceritanya ya. Usia juga kosong. Nah, kayak gini doang nyimpennya, selesai ya. Bisa dicoba nih. Semoga nggak error. Nggak error di sini. Nah, ini buat membuktikan apa namanya? Kalau datanya masuk apa enggak, kita coba secara live ya. Ini saya masukin nama ya. Adi Nugraha, usianya 17 ya. Saya simpan, kalau nggak ada. Refresh dulu. Nah, masuk ya ini ya. Ada tabel penduduk ya, collection penduduk. Ini ada satu data. Nah, namanya Adi Nugraha usia 17 ya. Nih, langsung masuk. Saya masukkan lagi ya, namanya Christian ya, usianya 20 ya, saya simpan. Seret. Enggak ke refresh otomatis ya. Biasanya otomatis ya. Refresh lagi ya manual ya. Nah, ini ada ya, Christian usia 20 ya. Gitu, kesimpan gitu loh di sini. Ya, gampang banget kan? Udah jadi ini apa namanya? Aplikasi kita buat simpan data penduduk ya. Cuma berapa menit ya. Langsung jadi seketika. Nah, nih. Jadi strukturnya itu kayak gini ya. Kita punya tabel atau collection penduduk ya. Di dalamnya ada dua dokumen ya. Ini dokumen yang pertama, ini dokumen yang kedua, ini datanya di sini. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah ini ada ID-nya deh di sini. ID-nya kan jelek banget nih. Ya kan? ID-nya tuh dikasihnya tuh bentuknya kayak hash gitu ya. Karena ID itu harus unik, jadi nggak boleh sama ya. Ya jadi bentuknya nggak karuan kayak gini ya. Gitu. Karena kita nggak mendefinisikan ID-nya ya. Kecuali kalau kita definisikan ID-nya ya. Misalnya kita pakai kombinasi antara nama plus usia ya sebagai ID-nya misalnya. Itu bisa juga ya. Nah, cara nyimpennya agak sedikit diubah, bukan pakai yang ini db.collection ini enggak ya. Awalnya sama, tetap db.collection ya.
penduduk. Nah, cuman di sini kita nggak langsung add ya. Kalau kita pakai add nanti ID-nya dikasihnya acak ya, pakai hash. Nah, kita pakainya doc ya. Doc atau dokumen ya, sebentar. Kayaknya doc, iya, namanya doc. Doc doang, terus untuk ID-nya saya pakai kombinasi antara nama plus usia misalnya. Nama ditempel sama usia. Gitu. Nah, terus di sini saya set ya. Di dokumen ini saya ngeset isinya ini ya, isinya sama kalau ini ya. Nah, seperti ini. Makanya ini ada docnya. Terus ini set. Nah, kalau caranya kayak gini itu nanti ID-nya kan bisa kita tentukan sendiri ya. Misalnya ini ya, nama plus usia. Ya, kita coba ya. Namanya misalnya Adi, usianya 30 ya, saya simpan. Refresh. Nah, ini ID-nya tuh Adi 30 ya. Di sini Adi 30 juga. Gitu. Nah, yang penting jangan sampai ini tuh ID-nya tuh bisa kembar gitu ya. Kalau saya masukin lagi ID terus ID-nya 30 lagi, datanya cuma satu ya. Karena di sini ID-nya sama gitu loh. Saya refresh nggak ada data baru ya. Nah, tetap cuma satu. Gitu. Karena ID-nya kembar ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih ID itu sifatnya unik ya. Jangan sampai ada yang kembarin ya. Kalau mau bisa pakai ini, pakai email atau nomor HP, pokoknya yang nggak mungkin dikembarin orang lain ya, gitu. Karena ID ini nanti akan penting ketika kalian misalnya mau hapus data ya. Hapus data kan kalau misalnya ID-nya bentuknya kayak gini, yang nggak jelas ini, kan susah nyarinya kan. Ya kan nggak mungkin dihafalin kayak gini ya, 9RX, R3WX, terus dan seterusnya ya. Rumit amat ya. Gitu. Jadi kalau mau tentukan sendiri ID-nya bisa pakai cara yang ini tadi ya. Pakai .doc terus dalam kurung list nama dan seterusnya ya. Gitu. Atau kita tambahin deh satu lagi email gitu ya. ID-nya pakai apa? Alamat email ya. Email. Di sini list.email doang ya. Terus pas disimpan list.email. Jangan lupa emailnya dikosongin habis disimpan. Nah, mana tadi? Nah, ini kan sekarang ada email ya. Emailnya adi@gmail.com, Adi Nugraha, usia 17. Ya, saya simpan. Nah, ini ada adi@gmail harusnya. Nah, ada adi@gmail, datanya ini. Ya. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita pakai database yang bukan relasional, bukan berbasis tabel, field-nya tuh bisa beda. Ya. Jadi di data pertama tadi cuma nama sama usia. Kedua juga sama, ketiga juga sama. Tapi di data yang terbaru itu ada emailnya. Ya. Beda kan? Padahal ini di collection yang sama loh, sama-sama collection penduduk, tapi datanya boleh beda. Ya. Nah itu salah satu fleksibilitas yang dimiliki oleh ini database yang NoSQL, yang tanpa relasi ini loh. Gitu. Ya, contohnya file store ya. Gitu. Oke. Ya sebelum saya lanjut, ini kita stop dulu ya karena waktunya mau habis. Langsung kita masuk lagi ya. Oke, ini saya keluar dulu.